A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang kita kalau ngedoain selesai sholat pasti yang didoain pasti suami, anak. Mana lebih dulu anak sama suami? Suami lah teman dulu. Anak lah. Suami, anak, terus apa lagi? Orang tua, ya kan? Nah itu kita doain mereka karena rasa sayang kita kepada mereka. Betul apa betul? Ada mahabbah, ada perasaan cinta kita terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita. Kakak sama adik didoain enggak? Enggak disebut tadi. Saudara sebut ya. Nah kadangkala begini nih, yang kita doain memang seringkali suami, anak. Kakak sama adik kadangkala kalau inget doang ya Bu ya. Enggak jarang antara kakak sama adik punya hubungan yang kurang harmonis. Betul apa betul? Cuma gara-gara ngerasa orang tua lebih pilih kasih antara kita sama kakak kita atau sama adik kita. Betul apa betul? Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Baik, kita akan bahas ya mengenai tema kita yaitu kita berbeda tapi saudara, jangan baper ya. Surah yang akan kita kaji adalah surah Al-Hujurat. Ayat yang pertama kita bahas adalah ayat ke-9 dari surah Al-Hujurat dan ayat ke-10. Dan kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang David. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, ini hari ini ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Senyumnya semangat. Amin. Masya Allah, orang senyum itu menyenangkan Bu. Menenangkan hati. Kalau ibu ketemu saudara cemberut, kira-kira saudaranya seneng gak? Saudara ibu cemberut, ibu seneng gak? Enggak. Ibu pulang ke rumah ketemu suami melengos, ibu sakit hati enggak? Atau ibu melengos, kira-kira suami lari dari rumah enggak? Ke rumah tetangga Abi. Rumah tetangga. Langsung tenangkan. Nah ini yang mengerikan nih Bang David ya. Iya. Jadi kita semua Bu, ini rahasia kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Sekalipun lahir dari ayah dan ibu yang sama, anak-anak itu berbeda-beda. Wajahnya berbeda, karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Betul? Bahkan kembar pun berbeda juga. Dulu Ibunda Hawa melahirkan kembar. Yang lahir laki perempuan. Jadi ada kembar, laki perempuan ada. Ada kembar sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu pun juga membawa karakter dan sifat yang berbeda. Kapan ketahuan itu? Bahwa itu berbeda, menimbulkan ketegangan. Biasanya kalau berkaitan dengan harta. Betul Bu?
Jadi harta itu nggak kenal saudara. Betul ya? Apalagi pembagian harta warisan. Sudah. Di situ terjadi permusuhan. Nah, mari kita belajar sekarang dari surah apa Bu? Al-Hujurat. Al-Hujurat. Apa artinya Al-Hujurat? Kamar-kamar. Jadi dulu rumah Nabi itu berbilik-bilik, artinya berkamar-kamar. Jadi satu kamar, Nabi satu keluarga sama istrinya. Kamar sebelahnya lagi, istri yang lain lagi. Nah itu yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Al-Hujurat, pakai jamak dalam bahasa Arab. Artinya kamar. Jadi enggak satu rumah semua istri digabung, enggak. Jadi Nabi masing-masing istri punya rumah independen. Itulah Al-Hujurat. Nah, surah Al-Hujurat ini surah khusus mengajarkan akhlak, etika, adab di sini. Cara berbicara, cara memanggil teman, itu semua diajarkan di sini. Nah, pada ayat yang ke-9 dan ke-10 ini tentang bagaimana kalau terjadi perbedaan, perselisihan antara saudara. Allah menyebutkan dengan istilah wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu. Kata ta'ifatan, dua kelompok. Kemudian iqtatalu artinya berselisih. Kata kital bisa berarti perang, karena kadang-kadang Bu, berselisih bisa terjadi peperangan. Kalau berselisih antar kelompok bisa berperang. Kalau berselisih antar dua orang bersaudara bisa bertarung, saling pukul bahkan saling bunuh. Nah, ada yang hanya bertengkar. Nah, makanya para ulama tafsir ketika mengartikan iqtatalu di sini bisa berarti berselisih, bertikai, bisa juga berarti bertengkar. Nah, apa rumusnya? Dua ayat ini, ayat 9 dan 10, ada beberapa kata penting. Kalau terjadi perselisihan, baik bersaudara itu saudara seiman, karena kita bukan senasab tapi seiman. Makanya kata Allah minal mu'minin. Tapi ada saudara senasab plus seiman. Nah, ini juga persaudaraan lagi. Namun dari persaudaraan ini tidak mustahil terjadi perselisihan. Karena Bu, yang namanya saudara, halo, Ya. seperti pintu dengan daunnya. Ya, dikit-dikit dor, dikit dor. Itu karena bersama-sama. Ibu sama suami, pasti ya Bu ya. Nah, tapi jangan diperpanjang, jangan langsung dipukul-pukulin itu. Bukan pintunya digerbang-gerbangin, bukan. Nah, itu biasa, namanya berbunyi itu biasa. Kata Allah, rumusnya apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau di sini fa aslihu bainahuma, saling kamu memperbaiki antar dua kelompok itu. Jadi kalau ibu menemukan dua orang bertengkar, ibu jadi penengahnya. Caranya gimana? Islah. Dalam cara islah gimana? Ibu boleh dikit-dikit mencari jalan titik temunya. Enggak kok, dia enggak benci sama kamu. Betul? Iya. Oh gitu? Iya. Saya nyangka benci. Enggak, itu hanya gayanya aja. Gitu aja Bu. Dibikin tenang. Oh, nanti ibu datang. Sudah saya bilangin ke dia. Dia katanya mau damai ke. Oh betul? Iya. Akhirnya dipertemukan. Jadi boleh-boleh dikit ibu dengan gaya ibu sendiri. Ngarang-ngarang dikit. Yang penting untuk perdamaian. Yang penting jangan bohong-bohong amat. Yang tidak boleh dia mengadu domba. Dibikin panas. Ketemu, ya tuh memang begitu tuh. Udah benci aja sekalian. Nah ini yang gak boleh. Ini namanya ghibah Bu. Nah, tapi kalau ternyata setelah ibu menengahi, yang satu gak mau berdamai. Fa in baghat ihdahuma al ukhra. Nah, gak mau berdamai. Ya sudah. Sekalian aja Bu. Selesaikan dengan cara yang lain. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ala amrillah. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka kembali kepada Allah. Intinya kembali kepada Allah. Nah Bunda, tapi kalau mereka mau berdamai, fa'in fa'at. Fa'at artinya rojaat. Fa'aslihu bainahuma. Maka segera damaikan. Bil adl, tapi dengan cara adil.
Wa aqsitu, tegakkan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka kepada orang yang adil. Nah, ayat berikutnya sama Bu, menyebutkan tentang orang beriman, bahwa seharusnya orang beriman harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa tabiat orang beriman bersaudara. Kata innama lil hasr, identifikasi bahwa seorang mukmin identik dengan persaudaraan. Tidak pantas seorang mengaku beriman kalau tidak bersaudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Caranya gimana? Sama. Fa aslihu baina akhwaikum. Ini kata kunci, diulang 2 kali oleh Allah. Fa aslihu. Pokoknya jangan dikomporin sehingga nggak terbakar, tapi diademin. Bahasanya apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Ternyata orang yang selalu melakukan islah, mendamaikan, yang saling bertengkar, inilah jalan ketakwaan. Wattaqullah. Jadi takwa itu bukan hanya ibadah ritual. Takwa itu juga hidup damai bersama-sama. La'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Jadi orang yang bertakwa, berdamai, semua itu bersaudara, rahmat Allah akan turun. Tidak akan turun rahmat Allah kepada suatu kaum, kepada sebuah negeri yang di dalamnya banyak pertengkaran, banyak perselisihan, banyak saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Tidak akan pernah. Dan rahmat Allah akan turun ke sebuah negeri, ke sebuah kaum di mana mereka saling berdamai, saling menyatukan, saling mendukung, dan saling menjaga kemuliaan masing-masing. Ini makna ayat la'allakum turhamu. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, kita ini bersaudara ya Bu ya. Betul apa betul? Saudara seiman. Kita juga punya saudara senasab ya, kakak adik kita nasab ya. Terus juga ada saudara sebangsa ya, sebangsa senegara ya. Ada beda agama juga. Itu saudara kita satu bangsa. Nah, ngomongin soal perbedaan pendapat di dalam ikatan kekeluargaan atau persaudaraan, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silahkan. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Samudra, Depok. Saya ingin menanyakan, kalau ada dua bersaudara yang saling bermusuhan, kita udah berusaha mendamaikannya, Ustaz. Tapi salah satunya memusuhi kita. Bagaimana sikap kita? Oke, ya, baik, itu saja Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu Dewi putih di antara yang merah. Selera aja udah beda ya warna ya. Silakan Abi, bisa dijawab Abi. Masya Allah, luar biasa. Jadi aku sudah ingin menjadi nih juru damai, kok malah dimusuhi. Iya. Jadi dulu ada salah seorang sahabat namanya Nuaim. Dia masuk Islam di tengah malam. Gak ada yang tahu dari kaum itu. Terus dia minta izin ke Nabi, wahai Nabi, aku ingin membuat nih perdamaian supaya di kota Madinah ini damai. Terus kemudian waktu itu terjadi perang Ahzab. Semua berkoalisi ingin memusuhi orang Islam, menyerang orang Islam. Nah, akhirnya apa? Nuaim ini pakai cara-cara. Terus kata Nuaim, wahai Rasul, boleh nggak aku berbohong? Ya, al-harbu khid'ah, boleh aja, tapi untuk mendamaikan. Nah, akhirnya apa? Dia datang kepada orang Yahudi, Yahudi, kamu kenapa sih kok berkoalisi sama orang kafir? Nanti kalau mereka pergi, kamu akan diserang oleh orang Islam. Kamu sendirian. Oh betul, iya. Terus gimana? Ya udah, jangan dukung mereka. Akhirnya dia, yaudah aku cabut dukunganku. Udah. Akhirnya datang si Nuaim kepada orang kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya. Orang Yahudi sudah gak dukung kamu lagi. Kok bisa? Iya. Kenapa? Ya dia takut juga nanti diserang orang Islam kalau kamu pergi. Oh gitu? Iya. Ya udahlah, aku
aku juga nggak mau melanjutkan lah. Akhirnya berhenti itu perang, Bu. Jadi ternyata cara-cara yang baik adalah ya cara-cara di mana kita berusaha cari titik temunya. Nah, kalau ternyata masih dimusuhi dengan cara seperti itu, ya ibu cari cara lain. Gunakan orang lain yang tidak dimusuhi. Yang penting gimana tujuan perdamaian tercapai. Tapi kalau ternyata ibu nggak menemukan orang yang bisa menggantikan ibu, gimana caranya? Nah, ibu coba mundur selangkah demi selangkah dan kemudian ibu berdoa mohon ampun kepada Allah. Ya Rob, jika ada cara-cara aku yang salah, mohon ampun, aku hanya ingin kebaikan. Dan setelah itu ibu memohon kepada Allah agar hati-hati mereka semuanya dibuka hidayah oleh Allah. Dibuka hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan akhirnya mereka semuanya bisa berdamai. Memang kadang-kadang Bu, ada masalah yang selesai dengan waktu. Butuh waktu. Ada masalah yang selesai dengan proses. Nah, kalau proses nggak mampu, ya sudah dengan waktu. Selama menunggu waktu, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kita menyelesaikan masalah keluarga, masalah anak, dan masalah persaudaraan. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu, memang kadang-kala niat baik, malah akhirnya malah kita yang kena. Betul apa betul? Nggak jarang loh ada orang yang niatnya mau nyelesain pertikaian, pengen niatnya nyelesain sebuah permasalahan, malah dia yang akhirnya dianggap sebagai akar masalah. Malah dimusuhin sama kedua belah pihak. Betul apa betul? Kalau udah kayak gitu mundur ke belakang, istighfar, mohon ampun pada Allah, minta Allah, ya Allah lembutkan hati kedua orang ini. Insya Allah nanti akan ada jalannya lagi gitu ya Abi ya. Ya Abi ya. Tapi tetap ikhtiarnya tetap dijalanin, tetap berbuat baik, tetap mencoba sambil menyatukan kedua orang. Kalau nggak bisa ya udah kita mundur, tapi tetap doain kebaikan buat mereka berdua. Baik ya Bu ya. Bu. Ini ibu-ibu ngeliatin kenapa ini bengong. Habis ini kita bahas surah Al-Hujurat ayat 11. La yaskor qaumun min qaumin ayyakuna khairum minhum. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.
Baik, alhamdulillah alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini kami hadir dari Masjid Samudra Indonesia Depok. Bu, sehat? Alhamdulillah. Udah kita bahas tadi surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Kita lanjut ya Bu ya. Bu. Ayat 11 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Silakan, fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Guru kita Ustadz Abi Amir Faisal, sahabat saya udah David Khalik, kita doakan beliau semoga sehat, pulih kembali, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, amin, diluaskan rezekinya, dan setia sama bininya. Amin. Tawa dia. Masya Allah. Ibu-ibu semua jamaah Masjid Jami Samudra Indonesia. Ternyata di Depok ada Samudra juga, Masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah kita ngaji lagi. Nerusin tentang tafsir surah Al-Hujurat tadi oleh guru kita Abi Amir. Sekarang saya lanjut ke ayat 11. Ini spesial karena yang hadir banyak emak-emak. Di sini disebut langsung kata emak-emak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmidu anfusakum wala tanabadu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Apa? Ya apalin. Ya, pulang dari pengajian ini kita apalin bareng-bareng karena bagus banget ayatnya. Ini ayat tentang larangan-larangan kita dalam bergaul sesama muslim dan muslimah. Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. La yaskhar. Janganlah, wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina, mengolok-olok, membuli kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dibanding yang mengolok-olok. Lanjut ke perempuan nih. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Dan janganlah kaum perempuan menghina kaum perempuan yang lain. Boleh jadi kaum perempuan yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Yang pertama asbabun nuzulnya. Ayat ini turun dulu ada beberapa versi. Yang pertama, ayat yang pertama, penggalan yang pertama itu turun karena dulu ada sahabat-sahabat Ansor yang suka dihina. Udah ya. Ada sahabat Ansor yang suka dihina. Hei pendek, mohon maaf, hei pincang, bahkan hei fasik. Maka keluarlah ayat ini bahwa jangan menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Terusnya kenapa ada kata-kata perempuan di situ? Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dulu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha, beliau suka menertawakan istri Nabi yang lain bernama Sofiyah binti Huyai. Karena beliau tuh Yahudi dan kebetulan bertubuh pendek, diketawain. Maka turun ayat ini, janganlah satu perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Bu, hari ini kita mendapati begitu banyak kasus penghinaan, mengolok-olok, membuli. Ya, kemarin kejadian terakhir ada seorang siswa, konon katanya entah benar apa tidak, dia suka dibully sama teman-temannya, dia merasa tersiksa, lalu dia ingin membuktikan diri dan meledakkan dirinya di masjid ketika salat Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata orang-orang yang terbuli itu sakit, Bu. Namun kadang mereka tidak bisa bicara, mereka diam.
ujung-ujungnya ngebom. Ya, hati-hati, jangan membuli orang lain. Lalu selanjutnya wala talmidu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Kata mufasir, dirimu sendiri itu bukan diri kita, tapi diri saudara kita. Karena orang Islam ini bagaikan satu tubuh. Maka ketika kita menghina orang lain itu seperti menghina diri sendiri. Wala tanabadu bil alqab, dan jangan memberi gelaran yang buruk. Ngatain orang, jangan ngatain orang dengan kata-kata yang dia nggak suka. Hari ini kita mendapati orang suka memberikan julukan, mohon maaf, ada emak-emak bawel, disebutnya abah. Lambe turah, lambe nyinyir, atau si bawel, atau si lemes. Hati-hati bu, ya, ibu memberikan julukan kepada orang lain dan dia tidak suka dengan julukan itu, maka selama ibu memanggil dia, ibu kena dosa. Ustadz, gimana kalau ada orang mohon maaf, misalkan jidatnya kayak lapangan bola? Apa itu? Jenong ya, kayak orang Depok jenong ya. Itu kan fakta Ustadz, kita boleh dong memanggil dia jenong lah. Walaupun fakta kan gak semua harus diungkapin. Kalau dia nerima dipanggil jenong gak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang bu dia gak nerima sebenarnya bu. Dia sakit dipanggil jenong. Maka jangan panggil dia jenong. Atau mungkin kupingnya lebar dipanggil caplang. Atau mungkin tubuhnya pendek dipanggil si kate, cibogel, alhamdulillah. Jangan memberikan gelaran julukan yang buruk kepada orang lain. Ya, wala tanabadu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Kata Allah, seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Jadi ibu jangan sembarang ngatain orang fasik bu. Fasik, hati-hati. Yang paling sering sebenarnya bukan fasik tapi munafik. Pernah nggak? Jangan sok muna lu, ya. Bener. Muna itu kan bukan munaroh bu. Tapi munafik ya. Hati-hati ngatain orang munafik, ngatain orang fasik, apalagi kafir. Ketika tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan lari ke atas langit dan kembali kepada yang menuduhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sembarang memberikan gelar kepada orang lain. Zaman dulu ada perang tuh, ada cebong, kampret, aduh saya nggak suka banget tuh. Ada kadrun segala macam, jangan. Ya, hentikan memberikan gelaran julukan yang buruk kepada orang lain. Kalau ketemu ibu cantik, walaupun nggak cantik nggak apa-apa. Berdusta untuk menyenangkan orang lain, boleh. Udah tahu teman kita jelek, dipanggil jelek ya makin tersinggung dia. Masya Allah ibu cantik gitu ya. Bohong ya, nggak apa-apa. Masalahnya gitu Ustadz, begitu datang kan ini cantik banget sih. Langsung bilang, peres banget sih, peres banget sih. Ya, memuji untuk menyenangkan orang lain. Nggak Tidak apa-apa ya? selamanya ya harus kita jujur sama suami. Begitu juga, ganteng nggak apa-apa. Suami pun demikian pak. Kalau masakan isinya nggak enak jangan jujur-jujur teing pak. Masya Allah istriku seperti seorang chef. Aku tidak pernah memakan makanan seperti ini. Tapi kan jujur itu memang gak pernah kan saking gak enaknya. Tapi jangan bilang gak enak. Ya, kadang-kadang kita harus sedikit memanipulasi untuk kebaikan bu. Ya, seperti itu ya bu ya. Menyenangkan hati orang lain, semoga itu menjadi amal jariah buat kita. Kita datang membuat orang lain senang bu. Ya bu, ciri orang baik itu bu, ketika ibu hadir suasana tenang semuanya. Suasana nyaman semua, vibes-nya positif, dirindukan keberadaannya. Jangan dia datang langsung troublemaker datang nih. Nah, hati-hati ya, ibu silakan ngecek apakah ibu menjadi orang baik atau orang kurang baik. Dilihat bagaimana respon di sekeliling kita menilai kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, emang gitu bu, suami sama istri harus muji masakan istri, betul ya bu ya? Kalau nggak dimasakin lagi. Kayak teman saya bu kemarin ya, istrinya masak sayur asem. Dia bilang begini sama saya, Masya Allah mama, papa baru kali ini ngerasain sayur asem manis banget. Enak deh. Betul apa betul? Istrinya marah nggak bu? Enggak lah kalau dalam hati. Aduh ya Allah, baik. Kita akan berbagi keberkahan dulu deh ya. Buat ibu-ibu semuanya dan juga pemirsa Ainus dimanapun Anda berada. Bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu-ibu? Ya. Bu? Ya. Mau dapat hadiah enggak? Mau. Kalau mau coba jawab pertanyaan saya yang bisa lumayan dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee tapi dipotong pajak ya. Kalian pada ngacung ya. Pertanyaannya, apa tema Cahaya Hati Indonesia episode kali ini? Silahkan. Ya Ibu silahkan. Ya yang baju pink-pink. Bukan Blackpink ya tapi pink-pink. Silahkan Bu. Silahkan. Masya Allah. Ibu ini mic-nya silahkan. Ya Bu. Ibu siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Ibu? Nur Hasanah. Nur Hasanah. Dipanggilnya? Nur. Ibu Nur, ya Ibu Nur. Pertanyaannya saya ulangin lagi, apa tema acara Cahaya Hati Indonesia kita pada kali ini? Kita beda tapi saudara jangan baper. Baper apaan baper? Bawa perasaan. Perasaan. Alhamdulillah, selamat Ibu mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak ya Bu ya. Baik jamaah sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.